Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6-8 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang seringkali menjadi faktor yang ada dalam diri setiap orang yang mengalami kecemasan adalah overthinking atau berpikir secara berlebihan. Overthinking ini biasanya diawali dengan pikiran khawatir mengenai sesuatu yang ada di masa depan atau sesuatu yang akan dihadapi, entah di hari ini atau besok. Lalu sudah memiliki kesimpulan mengenai peluang dan persentase yang buruk yang akan terjadi. Lama-kelamaan pikiran semacam ini menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang semakin hari semakin menguasai dan mewarnai pemikiran kita. Lalu tanpa sadar kita sudah menjadi dikendalikan oleh pikiran overthinking ini yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi tubuh kita secara jasmani. Dampak negatif dari overthinking atau berpikir berlebihan terhadap tubuh kita itu tidak baik. Ada begitu banyak penyakit yang disebabkan oleh cara pikir yang buruk, pikiran khawatir, overthinking. Firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki cara pikir yang baik, yang akan menolong kita untuk kuat dalam menghadapi situasi apapun, bahkan berkemenangan dalam segala hal. Tuhan mau kita sehat jasmani rohani. Pikiran kita, jiwa kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6-8 ini, kita perhatikan ada beberapa perintah di dalam ayat-ayat ini. Diawali dengan perintah jangan khawatir tentang apapun juga. Don't worry about anything. Jangan khawatir mengenai studimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Jangan khawatir dengan keluarga kita, penyakit yang ada, jodoh, karir, dan sebagainya. Tapi berdoalah dan bersyukur kepada Tuhan. Daripada bersikap khawatir, lebih baik berdoa dan bersyukur. Alihkan kekhawatiran itu kepada hal yang baik. Berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka damai sejahtera dari Tuhan akan dilimpahkan dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Hati kita lega di dalam Tuhan. Meskipun masalah mungkin masih ada, tapi hati kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-8 diperintahkan agar kita memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Intinya adalah kita perlu memikirkan yang baik. Pikiran kita harus kita arahkan kepada hal-hal yang benar. Ketika ada kekhawatiran, ada pikiran ketakutan tentang masa depan, kita perlu sadari bahwa itu adalah pikiran yang salah. Ubah pikiran kita. Pikirkan yang benar yang sesuai janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan merancangkan yang baik buat saudara dan saya. Yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita lagi kekurangan dan muncul kekhawatiran, pikirkan dan imani janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di saat kita sedang ada dalam situasi bagaikan lembah kekelaman, arahkan pikiran kita pada janji firman-Nya
bahwa Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Karena itu kita tidak akan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Setiap pikiran buruk, pikiran ketakutan, kekhawatiran, dan yang negatif, yang datang dari diri sendiri ataupun dari intimidasi iblis, buang itu jauh-jauh, lawan dengan iman, dan gantikan dengan pikiran yang baik. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buang overthinking, serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan setia dan menjaga serta menyertai kita. Dia menolong kita, Dia sumber pengharapan, sumber pertolongan. Berdoalah dan bersyukur, serta pikirkanlah yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami mau serahkan, dan kami mau memuliakan Engkau, bersyukur, serta memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan janji firman-Mu. Jamah setiap kami Tuhan yang saat ini dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, yang mengalami anxiety. Jamah Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Pulihkan jiwa mereka dan bangkitkan iman, semangat serta pengharapan mereka di dalam Tuhan. Halaukan setiap kuasa iblis, intimidasi, kuasa kegelapan yang mau mencoba untuk menghancurkan kehidupan setiap anak-anak-Mu, yang hendak membelenggu setiap jiwa. Tuhan halaukan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terjadi kemenangan, pemulihan, pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.